Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di rumah, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Berjumpa lagi dengan Bu Syafa dengan tema yang masih sama, yaitu aku selalu bahagia. Temanya kita sudah ganti, yaitu ikan ciptaan Allah. Tahu ikan dong teman-teman? Ayo, ikan itu hidupnya di mana? Iya, betul sekali. Ikan hidupnya di air. Bisa di air laut, air sungai, air kolam. Yang penting harus ada airnya supaya ikannya tidak mati. Nah, tugasnya hari ini adalah mendengarkan cerita dan menjawab 5 pertanyaan dari Bu Safa. Didengarkan baik-baik ya ceritanya supaya bisa menjawab pertanyaan. Oke? Nah, judul ceritanya adalah Teruslah Berenang Sally. Nah, di dalam buku cerita ini ada 2 tokoh utama, yaitu Sally dan Sunny, si ikan salmon. Ikan salmon hidupnya di laut tapi bertelurnya di sungai. Yuk kita dengarkan ceritanya ya. Teruslah berenang Sally. Sally menarik napas. Udara laut terasa bebas dan lepas. Sally, Sunny, dan semua ikan salmon berenang. Oh, ternyata tidak semua ikan salmon berenang. Hanya ikan salmon yang sudah dewasa yang akan berenang menuju hulu sungai. Ikan salmon yang masih kecil tetap tinggal di lautan. Perjalanan menuju hulu sungai sangatlah panjang. Hanya ikan salmon yang berumur 5 tahun yang dapat bertahan. Berenang pun dimulai. Samar Sally mendengar nyanyian merdu. Sepertinya ia mengenal suara itu. Sally melompat ke permukaan laut. Pemandangan laut indah terlihat. Namun tiba-tiba Sally bingung. Dia merasa takut. Jangan-jangan aku sudah lupa jalan pulang. Ah, tidak. Aku tak perlu khawatir. Aku yakin naluriku akan menuntunku ke arah yang benar. Sally meyakinkan diri dan mulai melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba suara aneh terdengar. Sally merasa tidak enak. Aduh, rupanya itu para singa laut. Sally harus berpikir cepat. Ia harus berenang untuk meloloskan diri dari singa-singa laut. Sally berenang sekuat tenaga sampai di anak sungai. Ada 3 cabang anak sungai. Sally mulai bingung. Ke arah mana aku beranjak? Apakah rumahku ada di pinggir pantai? Tidak, aku ingat rumahku ada di hulu sungai. Sally mulai bingung. Aha, pasti sungai yang itu. Aku tahu pilihanku pasti jitu. Sally memilih anak sungai yang tengah. Ia mulai bersenang bersama teman-temannya. Para salmon berenang terus dan terus berenang. Tanpa istirahat, tanpa makanan, mereka berenang tanpa henti. Mereka harus berjuang sampai ke rumah. Karena ada hal penting yang harus dilakukan ketika mereka sampai di rumah. Itulah tujuan hidup mereka. Di tengah perjalanan menuju pulang, tiba-tiba terdengar suara kricik, kricik. Suara itu semakin keras terdengar.
Suara apa itu? Itu suara air terjun. Air terjun sebenarnya menawan, tapi Sally tidak suka karena di puncak air terjun biasanya ada apa ini? Beruang. Iya, ada beruang. Sally takut dengan beruang-beruang lapar itu. Sally harus cepat-cepat memikirkan sesuatu agar lolos dari beruang-beruang itu. Pertama, meloncatlah dengan sigap. Hop! Kedua, arahkan lompatan dengan tepat ke ruang kosong di antara beruang. Ketiga, ayunkan sirip dan berenang sekuat tenaga. Hop, hop, hop. Sally berenang sekuat tenaga. Ia berhasil meloloskan diri. Meskipun banyak temannya yang tidak lolos, tapi tidak ada waktu untuk bersedih atau mengeluh. Sally dan teman-temannya yang selamat harus terus berenang menuju hulu sungai kembali pulang. Karena di rumah ada hal besar yang menunggu mereka. Kuak, kuak, kuak. Kali ini suara apa ya? Sally menajamkan pendengaran. Suasana hatinya jadi tak menentu. Sepertinya ada bahaya yang sedang menghadang. Kuak, kuak, kuak. Bunyi itu semakin nyaring. Nadanya tinggi melengking. Sally tahu itu adalah suara elang. Sally dan teman-temannya lari pontang-panting. Mereka berenang meloloskan diri. Dan Sally selamat, meskipun ada temannya yang tidak selamat. Sally terus berenang bersama teman-temannya. Tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang. Mereka sampai di permukaan laut yang tenang. Arusnya tidak lagi deras. Akan tetapi ada bayang-bayang di atas kepala. Ada apa itu berenang warna-warni? Ternyata itu adalah pancing si pemburu. Sally dan teman-temannya berenang meloloskan diri dari pemburu-pemburu itu. Sally berteriak. Dia melihat ke kanan dan ke kiri. Dia mencari-cari temannya si Sunny. Sunny, Sunny, di manakah kamu? Sally berteriak. Oh tidak, Sunny. Ternyata temannya si Sunny tertangkap oleh bubu si pemburu. Tapi Sally tidak boleh bersedih. Dia tidak boleh terlalu lama bersedih atau mengeluh. Sally harus tetap berenang menuju pulang. Akhirnya Sally melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, kericik, biur, sesuatu masuk ke dalam air. Suara air mengikat-ikat. Ini katanya apa ya? Dan Salmon kaget. Apa itu bahaya yang menghadang? Itu ternyata adalah anjing. Sally dan teman-teman menyelamatkan diri. Mengapa bahaya selalu datang? Ingin rasanya ia berhenti. Namun Sally punya tujuan penting. Ia harus sampai ke rumah. Bahaya telah dilalui. Sally berenang kembali. Arus semakin berkurang. Sally ingat dengan batu-batu kecil ini. Inilah rumahku, tak salah lagi. Hore, semua bahaya sudah menghilang. Tiba-tiba ada sepasang tangan mungil yang mengaduk-aduk air. Oh tidak, bahaya apa lagi yang akan aku hadapi? Aku sudah tak sanggup rasanya. Sally mulai mengeluh. Oh, ternyata itu adalah anak-anak manusia yang bermain di sungai. Ya,
benar. Arus deras aku arungi, jeram tinggi aku loncati, beruang buas aku hadapi, elang nakal aku lawan, pemburu aku acuhkan, kejaran anjing aku kalahkan. Semua kulakukan agar aku bisa kembali ke rumah dan bertelur. Itulah tujuan hidupku. Sekian cerita dari Bu Safa. Nah teman-teman, jadi satu hal yang harus kita ingat ya dari cerita ini, kita bisa tahu pelajaran penting yang dapat kita ambil, yaitu kita sebagai manusia yang hidup di bumi ini, makhluk hidup semuanya, tidak boleh menyerah. Kita semua harus punya tujuan dalam hidup kita dan tidak boleh menyerah untuk mencapai tujuan tersebut. Oke teman-teman, seperti si Sally ini, dia sangat tangguh, dia terus berenang melewati semua halangan yang ada untuk tujuan hidupnya, yaitu bertelur. Nah demikian cerita dari Bu Guru. Nah sekarang ada pertanyaannya ya, nanti pertanyaannya dijawab. Nah pertanyaan pertama adalah, apa judul cerita yang dibacakan Bu Safa? Pertanyaan kedua, siapa saja tokoh-tokoh utama dalam cerita tersebut? Pertanyaan ketiga, saat Sally dan teman-temannya berenang, mereka bertemu dengan siapa saja? Disebutkan ya. Yang keempat, untuk apa sih ikan-ikan salmon itu berenang menuju hulu sungai? Ya. Yang terakhir, kelima, pelajaran hidup apa yang